Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ingin mempersembahkan video konseling menggunakan teknik kontrak yang beranggotakan dengan saya sendiri Fikra Sabil Janah dengan NIM 230115052. Saya Zahid Tafatur Rahman dengan NIM 230115057. dengan saya Zulfa Salma Oktavia dengan NIM 230115020. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, terima kasih. Iya, silakan duduk ya. Ya, Bu. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Sebelum kita mulai, saya minta kamu untuk memperkenalkan diri kamu, cukup nama lengkap dan nama panggilan saja ya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Zahid Rahman, bisa dipanggil Zahid. Oke, biasa dipanggil Zahid. Kali ini saya lebih enak manggil kamu apa nih? Biar kamu nyaman. Oke, Zahid aja. Oke, Zahid, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zulfa. Zahid bisa panggil Bu Zulfa, Zulfa atau Ibu aja, biasa aja. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih sama Zahid, apakah Zahid sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum. Belum. Tapi tahu apa itu konseling? Belum juga. Belum tahu, oke. Nah, konseling ini merupakan kegiatan untuk membantu kamu memahami permasalahan yang sedang kamu alami dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, oke, Zahid, di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang harus kita taati bersama. Yang pertama, semua hal yang kamu ucapkan itu akan bersifat rahasia. Jadi saya harap kamu bisa menceritakan semuanya dengan terbuka. Selanjutnya, saya harap kita dapat sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain di dalam kegiatan konseling ini. Yang terakhir, saya juga berharap sangat kamu mengikuti sesi konseling ini atas dasar keinginan kamu sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dapat dipahami, Zahid? Paham, Bu. Oke, Zahid, terima kasih, Zahid. Saya mau tanya nih, tadi Zahid kesini naik apa? Saya kesini tadi naik mobil, Bu. Naik mobil. Macet nggak tadi sebelum kesini? Macet banget, Bu. Macet banget. Oke, tapi Zahid ada kendala nggak pas di jalan? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada. Alhamdulillah. Zahid sudah makan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah sudah makan. Sudah makan. Nah, Zahid, saya ingin bertanya maksud dan tujuan kamu untuk mengikuti konseling hari ini apa ya? Apa ada masalah pada diri kamu? Jadi gini, Bu. Ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini saya suka telat mulu datang ke sekolah. Oke, Zahid suka telat datang ke sekolah. Terus? Biasanya Zahid telat itu berapa menit atau berapa jam? Kadang bisa 15 menitan, paling lama saya juga ketelatnya 30 menit, Bu. 30 menit. Itu berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Memangnya jarak dari dari rumah Zahid ke sekolah tuh jauh tidak? Kalau dibilang jauh sih nggak terlalu jauh sih, Bu. Oke. Berapa menit biasanya kalau normal? Kalau normalnya kalau nggak macet ya, Bu, itu bisa kisaran di 15 menitan 20 menitan, Bu. 15 menit. Oke, Zahid. Nah, kalau misalnya Zahid terlambat itu biasanya dikarenakan apa? Kalau dari kegiatan setiap hari ya, Bu, mungkin karena saya sering terburu-buru pagi-pagi, juga kadang saya nggak sarapan, Oke. juga mungkin karena macet juga bisa. Zahid itu kan karena tadi bilang itu kan efek dari kamu terlambat, jadinya kamu terburu-buru, jarang sarapan, terus kamu juga terjebak macet biasanya ya. Nah, selain dari itu ada nggak faktor yang membuat kamu nih
terlambat, misalnya entah itu kamu bangunnya kesiangan atau mungkin karena harus bantu orang tua dulu atau gimana? Oh, mungkin karena saya keseringan begadang kali ya. Keseringan begadang. Kadang bermain games. Ada juga kadang saya begadangnya juga mungkin karena bermain di luar. Oke, itu Zahid biasanya karena bermain game sampai larut malam. Kemudian Zahid tidur jam berapa biasanya? Kalau biasanya saya tidur di jam 1 Bu. Jam 1 malam. Iya. Terus harus bangun jam Harus bangun di jam 5 Bu. harusnya, tapi kadang Zahid kesiangan. 14 jam 6 baru bangun. Oke. Sedangkan bel sekolah masuk itu jam Di jam setengah 7 Bu. setengah 7, perjalanan 15 menit. Iya. Oke, berarti kemungkinan Zahid dari rumah harusnya jam 6 lewat gitu ya. Tapi Zahid dari rumah biasa jam berapa? Biasanya sih dari jam setengah 6 udah jalan Bu. Setengah 6. Katanya tadi Zahid bilang 15 menit. Kalau dari rumah setengah 6 harusnya jam 6 kurang 15 sudah sampai. Itu sebelum saya mulai begadang-begadang gini. Oh, oke. Jadi kalau misalnya normalnya supaya Zahid tidak terlambat, jam setengah 6 dari rumah. Iya Bu. Oke. Nah, itu kalau misalnya main sama teman di mana? Kalau malam itu biasanya kami ke warkop Bu. Warkop. Sampai jam 1 malam. Iya Bu. Oke. Nah, Zahid, dari semua tadi yang sudah Zahid sebutkan, kira-kira Zahid punya cara tidak untuk supaya Zahid ini tidak terlambat terus? Cara ya Bu. Iya. Mungkin saya bisa 15 menit lebih awal untuk persiapan pergi ke sekolah. Oke. Karena sekolah kan tutup jam setengah 7 Oke. dan juga 15 menit lebih awal. lebih awal. Berarti jam berapa lebih tepatnya? Lebih cepatnya mungkin di setengah 6 kayak biasanya. Setengah 6 kayak biasa. Nah, untuk supaya Zahid bisa berangkat jam setengah 6, harusnya Zahid tidur jam berapa? Kalau menurut saya ya Bu, itu mungkin di kisaran jam 11 kali ya Bu. Jam 11, bangun jam. Jam 5 untuk persiapan. Sekiranya memang itu dilakukan, Zahid merasa tidur Zahid sudah cukup. Belum sih Bu, coba seperti itu. Jadi, apakah Zahid ada cara lain biar tidurnya juga cukup? Mungkin di jam setengah 10 udah tidur kali ya Bu. Setengah 10 udah tidur, oke. Selanjutnya, apabila Zahid tidur jam setengah 10, mainnya bagaimana? Ada cara lain? Mungkin untuk mainnya bisa saya lakukan sebelum malam hari. Sebelum malam hari. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya sebelum malam hari, harusnya Zahid main pulang jam berapa? Biasanya sih pulang sekolah itu kan jam 2-nya Bu. Jam 2. Mungkin saya bisa bermain di jam 3-nya Sampai jam sampai jam 5. sampai jam 5. Selanjutnya dari jam 5 sampai jam 10 Zahid di mana? Di rumah langsung. Di rumah. Ada cara lain supaya Zahid paginya itu, kan tadi Zahid bilang kalau misalnya bangunnya telat, terlambat, Zahid terburu-buru nih. Terus lupa nggak sarapan, lupa nggak ada barang yang ketinggalan. Itu bagaimana cara Zahid supaya menghindari kegiatan musibah itu? Mungkin sebelum tidur saya langsung menyiapkan barang-barangnya dulu, langsung Oke. dipisahkan mana yang mau dibawa besok, langsung masuk ke dalam tas, dan tas itu langsung saya letakkan di dekat pintu atau mungkin di meja belajar saya. Itu kira-kira jam berapa Zahid bisa menyiapkan? Mungkin di jam 9-nya Bu. Apa saja yang akan Zahid siapkan? Mungkin yang akan saya siapkan peralatan sekolah, buku yang disiapkan sesuai jadwal untuk besok, dan mungkin membawa beberapa alat praktek untuk saat di sekolah. Nah, dari semua yang sudah Zahid sebutkan tadi, itu apakah Zahid siap untuk melakukan kegiatan itu untuk merubah kebiasaan Zahid? Siap Bu. Zahid siap? Siap. Saya minta Zahid memastikan kepada saya dalam jangka waktu berapa lama Zahid akan konsisten untuk
melakukan kegiatan tersebut supaya Zaid berubah? Waktu ya. Ya, Mungkin dalam seminggu ini Bu. selama seminggu ini. Iya. Apakah apakah menurut Zaid selama seminggu Zaid lakukan akan merubah kebiasaan Zaid? Atau butuh waktu tambahan atau cukup seminggu? Kalau seminggu mungkin nggak bisa langsung cepat ya. Iya. Sebulan. Sebulan, oke, sebulan. Nah, apabila dalam sebulan itu ada hari di mana Zaid tidak melakukan kegiatan itu dengan baik, apakah Zaid punya konsekuensi sendiri untuk diri Zaid? Konsekuensi ya. Iya. Konsekuensinya mungkin saya akan terlambat lagi. Akan terlambat Dan lagi. siap menerima hukuman apapun itu. Siap menerima dari guru atau Iya. dari siapapun. Iya. Oke. Nah, Zahid, saya sudah membuat surat perjanjian untuk kita berdua. Di sini ada beberapa cara yang sudah tadi kamu sebutkan. Kemudian saya tuliskan ke dalam surat ini. Saya minta kamu untuk membaca ulang kertas ini. Kamu pertimbangkan apakah dari cara-cara tersebut ada yang sekiranya kamu belum mampu untuk melakukannya. Saya bisa. Bisa semua? Iya. Oke. Di sini juga ada tertera, saya akan menjalankan komitmen ini selama sebulan dan bersedia mengikuti evaluasi bersama guru BK. Jadi nanti setelah jangka waktu sebulan, saya harap kamu bisa mengikuti evaluasi bersama saya untuk mengecek apakah ini semua sudah kamu lakukan dan sudah ada perubahan dalam diri kamu. Oke. Nah, saya minta kamu untuk bertanda tangan di sebelah sini. Nanti saya akan tanda tangan di sebelah sini. Oke, saya tanda tangan di sebelah sini untuk perjanjian kita ya, Zahid. Oke, baik Bu. Oke Zahid, kamu sudah bertanda tangan di sini dan saya sudah bertanda tangan. Ini akan menjadi perjanjian kita untuk sebulan ke depan agar kamu bisa berubah dari permasalahan tadi yang sudah kamu alami. Saya harap kamu bisa konsisten dalam menjalankan perjanjian kita. Nah, nanti apabila sekiranya kamu ada kendala sebelum kita melakukan evaluasi, kamu bisa konseling melalui chat WhatsApp dengan saya, atau kamu sekadar tanya-tanya melalui via WhatsApp ke saya. Nah, Zahid, jadi kamu udah ya, cukup kamu, saya minta kamu untuk menjalani ini semua. Bisa? Bisa Bu. Bisa. Oke, terima kasih ya Zahid sudah bersedia untuk melakukan konseling bersama saya pada hari ini. Terima kasih kamu sudah bersedia untuk melakukan kegiatan ini semua dalam mengubah pribadi kamu. Saya harap kamu dipermudah dalam menjalankan perjanjian kita. Sekiranya nanti kamu ada kesulitan seperti yang tadi yang saya bilang, bisa hubungi melalui WhatsApp. Nanti kita bertemu di sebulan kemudian untuk mengevaluasi surat perjanjian kita ini. Oke, siap? Siap. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Zahid. Sekarang Zahid udah boleh selesai, boleh keluar. Silahkan saya antar. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video persembahan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.